Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang sekali lagi pada acara Teh Obeng BPMP Kepri, terasa hangat ngobrol bareng BPMP Kepri pada episode spesial Bapak Ibu, yang mana pada hari ini dan 3 seri berikutnya kita akan melakukan rangkaian seri webinar implementasi kurikulum Merdeka yang diselenggarakan atas kerjasama 2 lembaga atau UPT dari Kemendikbudristek, yaitu BPMP Provinsi Kepulauan Riau dan BGP Provinsi Kepulauan Riau. Nah, untuk hari ini saya tidak sendiri Bapak Ibu, sudah ada rekan saya yang akan membantu memandu diskusi kita, yaitu Bu Eka. Silakan Bu Eka. Terima kasih Mbak Dwi. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya Bapak Ibu dalam seri webinar yang pertama tentunya dari 4 rangkaian seri webinar yang akan kita laksanakan di bulan Juli ini ya, Mbak Dwi ya. Nah, Bapak Ibu, kabar baiknya untuk Bapak Ibu guru, jika Bapak Ibu mengikuti 4 rangkaian seri webinar kita ini, nanti di akhir kita akan menerbitkan sertifikat Bapak Ibu 32 JP. Nah, lumayan ya Mbak Dwi ya. Lumayan untuk naik pangkat nih Bapak Ibu, saya juga bisa naik pangkat. Nah, jadi Bu dapat ilmunya, dapat kredit, dapat sertifikatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan nanti kita kasih jadwalnya, atau Bapak Ibu yang sudah ada kontak person kita ya, bisa lihat pantau-pantau nih di satu di medsosnya BPMP dan BGP. Nanti itu akan kami share kembali Bapak Ibu jadwal seri webinar kita, jadi jangan ketinggalan. Ikuti 4 rangkaian serinya, nanti akan dapat sertifikatnya ya Bapak Ibu. Nah, ini kan kita hari ini teh obeng nih. Nah, teh obengnya dari BPMP. Nah, kalau minum teh obeng ada dong makanannya. Nah, apa itu Bu enaknya? Makanannya ini kami sediakan nih dari BGP. Apa itu Pak Ali? Laksemi. Kalau BPMP punya teh obeng, kami punya laksemi. Laksemi itu apa ya? Laksemi itu layanan koordinasi sesama mitra BGP. Jadi nanti kita berkolaborasi ya antara teh obeng dengan laksemi. Jadi perut kenyang dan agak pun hilang. Oke, jadi kita nih sekarang seri, iya. Kebetulan ini seri pertama Pak, tadi sudah disampaikan oleh Bu Eka, ada 4 seri. Nah, untuk seri pertama ini kita akan membahas sebenarnya apa sih Pak IKM dan PMM, apa kebende kata orang. Jadi bersama kita, Bapak Ibu, sahabat ikut, ini sudah ada di master kita dari Balai Guru Penggerak. Pertama nih Pak Ali Rahman Kaban, PTP, Pengembang Teknologi Pembelajaran, ahli media kita. Nah, silakan perkenalkan diri lebih detail Pak Ali. Apa ya diperkenalkan? Iya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah kenal saya ya. Tapi kalau dulu saya itu ada di LPMP atau BGP di BPMP, sekarang kami pengembang teknologi pembelajaran sudah secara resmi beralih ya, karena tusi di BPMP tidak fokus pada guru, maka kami dialihkan kepada Balai Guru Penggerak begitu ya. Ini sedih apa gembira? Gembira dan sedih juga, meninggalkan banyak kenangan ya. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan ini merupakan kolaborasi dari 2 UPT Kemendikbudristek, yaitu BPMP Provinsi Kepulauan Riau yang bertugas mengadvokasi pemerintah daerah, dan dari BGP Provinsi Kepulauan Riau yang bertugas mendampingi sekolah dan guru, begitu ya Mbak ya? Ya, ke depan kita akan ketemu Bapak Ibu. Narasumber kita yang kedua, nih, emang tak asing aja, khususnya untuk guru-guru Bapak Guru Bintan ya. Sudah malam melintang di Bintan. Iya betul. Hairi Rosadi. Saya sedang lagi hangat-hangatnya S2. PTP ahli baru pertama. Awal. Tapi ilmunya tak awal. Kan
Paduka. Semalam ngomong apa ya? KB hamba. Silakan Paduka Khairi Rosadi. Ya Allah, ya Rasulullah. Itu memang satu kemuliaan yang artinya kita mulai mengadopsi budaya Melayu gitu. Jadi hamba memperkenalkan diri ya. Lebih kurangnya maaf apabila salah kata. Sebetulnya kawan-kawan Bapak Ibu dulu yang saya hormati sudah kenal saya panggilan nama kecil dia Hai. Nama panjang dia Hairi Rosadi begitu. Kita biasa dah tahu kan kenal kawan-kawan kalau sekolah guru-guru kita sekarang bermitra dengan BPMP. Apa sebab? Sebab kawan dah ke BGP. Ya begitu Bu Eka teman kami Ibu Dwi gitu. Mungkin cukup selain pandang sedikit ya gitu. Maaf, kenalan sedikit. Silakan. Berhubung orang Melayu, panggilan apa nih? Bangkai. Nanti salah itu enggak. Jangan bangkai. Lain kontak. Iya, saya. Aduh, harus. Iya, persila. Jadi sesuai dengan namanya PO Bank yang akan terasa hangat walaupun sejuk tapi iya. Es tapi hangat ya. Baik, Bapak Ibu, sahabat ikut semuanya yang kami hormati, hari ini seri webinar pertama tuh kita akan membahas apa itu IKM dan apa itu PMM ya. IKM implementasi kurikulum merdeka, sedangkan PMM platform merdeka mengajar. Nah, mungkin Bapak Ibu atau kita semua lah ya, termasuk di studio ini mungkin masih berapa atau ini benda baru ya kalau bahasa Melayu mungkin belum paham sangat apa itu IKM, apa itu PMM. Nah, ini kita nak bahas pertama nih yang IKM dulu. Nah, kita mau ke Pak Ali Rahman kapan? Kira-kira apa yang dapat Pak Ali berikan kepada kami, sekedar informasi ke apa ke, pokoknya kami bercerah lah. Habis Pak Ali ngomong pokoknya paham betul lah IKM ini. Iya, terima kasih Bu Eka, Bu Kapolja, ya kan, Kapolja IKM, Bu Dwi, ya kan, telah mengundang kami. Pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kita berbagi, belum tentu kami lebih pandai daripada Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian sudah, ini yang diundang yang sudah mengikuti apa ya, sudah rakor ya, Bimtek juga ya, iya, terus menjadi sasaran yang 654 ya Bu Dwi ya. Iya. Ya, artinya kita coba mengulang sebentar saja ya mengenai IKM ini. Kenapa sih sebenarnya kok selalu temanya kurikulum gitu, ya ya. Karena ini kita bertungkus lumus ya, kurikulum 13 ini kenapa sih kurikulum ini menjadi apa? Ganti-ganti terus ya. Tak berganti kalau kita penyempurnaan ya kan. Nah, berarti karena studi ya Pak Hairi ya, studi yang menggambarkan belakangan ini masih baca krisis pembelajaran Bu Eka yang cukup lama terjadi di dalam proses pembelajaran ini kan. Studi menunjukkan Bu Dwi ya, dari PISA ya, nah, dari PISA gitu ya, anak-anak Indonesia itu tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Nah, kalau ini terjadi dalam pembelajaran, mereka belajar atau tidak di dalam kelas itu? Literasi artinya. Iya, literasi dan numerasinya begitu ya kan. Nah, ditambah lagi kesenjangan antara kota, desa ya kan, orang mampu, orang tidak mampu ini ya kan. Apalagi daerah kita yang pulau-pulau ya, kepulauan itulah ya. Jadi kesenjangan antara mutu pembelajaran itu terjadi cukup lama Bu Eka, ya kan. Nah, diperparah dengan adanya COVID-19 ya, ini yang memicu ya keterpurukan itu ya. Untuk mengatasi krisis tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik. Kenapa kurikulum itu? Karena kurikulum itu isi di dalam pembelajaran itu begitu. Jadi perubahan itu harus sistemik.
salah satunya adalah melalui kurikulum, ya kan Bu Eka ya. Kurikulum itu menentukan materi yang diajarkan, bagaimana cara mengajarnya, kecepatan dan metodenya, begitu dia. Nah, pentingnya sekarang ini kenapa Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka adalah upaya untuk memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah. Terus ya, lanjut ya, terus ya, ini sudah ya. Jadi salah satu mengatasi krisis tadi adalah perubahan kurikulum tadi Bu Pak Hairi ya, Bu Dwi ya. Nah, turunan dari keadaan itu maka dikeluarkanlah berbagai kebijakan, antaranya Permen nomor 5 tahun 2002 ya, sampai dengan turunan yang lebih rendah lagi yaitu dari keputusan Beskap nomor 09 ya HKR 2002 tahun 2002 memuat penjelasan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan dalam terutama untuk proyek pemuatan profil pelajar Pancasila. Ya itu dia ya. Jadi dari L-nya, dari metodenya ya kan. Dan nanti juga dari kurikulum dan asesmennya begitu ya. Di sini kebutuhan Beskap juga untuk memuat capaian pembelajaran. Nah, dalam kondisi kita kemarin itu yang sedang darurat COVID ya Bu Budi ya. Jadi pemerintah itu memberi 3 pilihan, enggak terus kan? Ada 3 pilihan. Ya, pilihan yang diberikan sampai sekarang ya pilihan sekolah untuk bisa mengatur informasinya untuk yang akan dipilih. Tidak ada dipaksa ya. Jadi satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum itu merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Nah, di sini ya. Sejak tahun ajaran 2021-2022, kurikulum merdeka telah diimplementasikan hampir di 2.500 sekolah penggerak. Jadi kurikulum merdeka ini sudah diimplementasikan kepada sekolah penggerak ya. Sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru ya. Mulai tahun ajaran 2022-2023, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Mulai TKB, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Pemerintah telah menyiapkan angket. Bapak Ibu sekalian sudah menyiapkan, sudah mengisi ya kemarin ya. Nah, sudah ada hasilnya ya. Bagaimana Bu Dwi kalau mereka masih ragu itu apa masih bisa dirubah lagi atau bagaimana itu? Kalau informasinya sudah ditutup ya Pak ya. Jadi kemarin dibuka oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Riset dan Teknologi untuk melakukan tes atau semacam survei kesiapan belajar dari sekolah-sekolah yang sudah memilih melaksanakan IKM jalur mandiri ini Pak, sudah ditutup melakukan jadi nanti berdasarkan survei tersebut nanti akan kaji ulang apakah Bapak Ibu memang benar-benar sudah sesuai pilihannya dengan kesiapan yang sudah dilakukan oleh sekolah. Karena kemarin ada 3 jalur ya Pak ya. Ada 3 jalur ya. Mandiri,
berbagi, mandiri berubah, dan mandiri belajar. Nanti lebih lanjut kita tayangkan, Bu. Artinya kesadaran itu pun kadang-kadang kan Pak Hayri, ya, sekolah saja ini katanya begitu kan, tidak melihat aspek semuanya gitu. Guru kita sanggup tak? Fasilitas kita sanggup tak? Atau bagaimana? Nah inilah kemarin itu dibuka kesempatan, layak-layaknya masih mandiri belajar lah ini ya begitu. Nah itulah dia Bapak Ibu sekalian ya. Nah 3 pilihan yang dapat diputuskan Satuan Pendidikan tentang implementasi kurikulum merdeka tahun ajaran 2022-2023 menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka. Beberapa bagian ya Bapak Ibu sekalian, tanpa mengganti kurikulum. Satu, menerapkan. Ya. Yang kedua itu menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan platformnya, sudah ada platform yang sudah sedia. Merdeka berubah ini ya nanti ya dikatanya ya kan. Jadi platformnya sudah ada, tinggal mengambil di dalam. Nah yang ketiga mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Itu ya. Mandiri apa Pak? Mandiri berbagi ya. Nah kita bertanya juga sebenarnya ya kan, apa sih kurikulum merdeka ini Bu Eka ya? Ya apa sih disebut kurikulum merdeka ini gitu kan? Nah ini saya ambil dari buku saku Bu Eka. Jadi mengapa kita juga menerapkan kurikulum merdeka itu ya? Tadi kan kita kan sudah bilang kan pembelajaran kita masih rendah ya kan. Nah ketimpangan pembelajaran antara pusat dan daerah ya kan, perkotaan dan apa ekonomi dan sekali tambah pandemi kemarin ya kan. Nah makanya itu dia mereka gitu. Nah kurikulum merdeka ya kan kita coba cerna sama-sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler. Iya. Ya, intrakurikuler itu apa tuh Pak Hai? Masuk dalam pembelajaran sehari-hari. Sehari pada jamnya kan. Jadi pembelajaran dengan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Di mana konten kata kuncinya, konten akan lebih optimal. Nanti kan banyak konten Bu. Jadi Pak Hayri akan lebih menjelaskan ada konten. Jadi nggak sibuk-sibuk lagi ya kan. Nah, konten sudah disiapkan. Konten lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu ya. Cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Ya. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar. Ya kalau dulu kan cuma cukup buku saja Pak Hayri. Sekarang ini banyak sudah ada media-medianya kan. Nah di platform itu nanti bisa berbagi juga ya. Begitu ya. Guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah di situ ya. Makanya guru-guru ke depan tuh harus tahu minat siswanya apa begitu ya. Karakternya bagaimana. Ya, proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada beberapa tema nanti ya. Ya, ada beberapa tema. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu. Nah, ya kan? Proyeknya itu Bu Eka tidak untuk mencapai pembelajaran tertentu gitu ya kan? Sehingga tidak terkait dengan konten mata pelajaran. Jadi Pak Ali, konotasi kata merdeka ini apa sebenarnya? Kenapa diberi nama kurikulum merdeka? Semerdeka apa sih kurikulum ini? Iya, begitu. Kenapa merdeka gitu? Dalam pikiran kita merdeka itu apa? Merdeka kalau ini saya yang jadi narasumber ini izin berbagi. Iya, namanya kita berbagi kan. Coba. Menurut saya kenapa disebut merdeka? Kalau di kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 itu kita diberikan target yang harus dicapai, yang mana itu secara nasional. Nah, kalau di kurikulum merdeka ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi karakteristik siswanya.
Ya nantinya akan dimulai dengan asesmen dulu Pak. Kita asesmen, ada namanya asesmen diagnostik. Ini Pak nanti bakalan kita kupas nih dia. Kami buka-buka dikit lah, kupas sedikit kulitnya. Ya nanti Bapak Ibu bedanya nanti kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya, memang kita mendesain pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Artinya masing-masing sekolah, kemudian masing-masing kelas itu punya desain pembelajaran yang berbeda dan bisa jadi proyeknya pun berbeda. Jadi benar-benar by individu ya, tidak disamaratakan misalnya kalau dulu kan mau anak. Iya. Harus memakan itu kurikulumnya rasanya. Aduh akhirnya mak bapak belajar jadi TOBeng saya tentu rasanya sama saya tentu sama pedasnya itulah kira-kira ya seperti ya bebas menentukan pilihan bebas menentukan pilihan berdasarkan tidak kaku dia gitu ya udah memang di treatment per individu itu ya. Iya, kita harapkan Bu asesmen diagnostik tadi jadi jangan ketinggalan iya ketinggalan Bu ya. Teruskan. Nah, apa sih keunggulan kurikulum Merdeka ini Bu Eka? Kelebihan iyalah kalau ditanya itu dia pasti kan ditanya ya kan. Kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dan mendalam gitu kan. Fokus pada materi yang esensial, penting-penting ya kan. Dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Nah, ini ada fase-fase nanti Pak Eri yang bisa dilihat di mana tadi Pak? Fase-fase. PNN ya, ada fase-fase itu ya. Jadi tidak sama rata. Jadi ada fase-fase yang akan dialami peserta didik. Belajar menjadi lebih mendalam karena mengikuti fase-fase tadi. Masa perkembangan anak-anak ya kan usia segini, kelas segini dia akan lebih mendalam ya kan. Ya. Bermakna dan tidak terburu-buru. Nah, itu dia dan tidak terburu-buru. Kadang-kadang dulu kita bilang selesaikan saja selesaikan saja kurikulumnya ya kan karena ada tuntutan ya kan untuk melakukan evaluasi ya kan. Dan yang paling penting menyenangkan. Nah, ini dia ya kan. Menyenangkan. Kalau belum menyenangkan pembelajarannya belum merdeka. Biasanya itu pelajaran matematika. Yang eksak-eksak lah. Mudah-mudahan dengan adanya kurikulum Merdeka ini anak-anak tidak takut lagi. Nah, belajar matematika, IPA yang agak-agak susah hitung-hitung tuh, numerasi itu, mudah-mudahan anak-anak menyenang dalam belajar senang, enjoy ya. Jadi anak-anak itu kan kalau sudah takut duluan itu nggak masuk. Jadi kalau udah senang, enjoy, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh guru terserah lah ya kan. Jadi saya dapat benang merahnya ini Bapak Ibu dari prinsip terdiferensiasi dan menjawab kebutuhan siswa. Jadi ketika menjadi siswa, Bu Eka mengatakan matematika yang susah. Saya ketika menjadi siswa matematika IPS yang susah. Jadi nanti melalui kurikulum Merdeka ini memang betul-betul disesuaikan ya Pak ya. Bu Eka difokuskan pada pengembangan kemampuan sosialnya, kemudian saya fokus pada kemampuan matematika saya. Jadi memang betul-betul mengembangkan potensi. Kata Bu Eka itu matematika susah. Bu Dwi ini sampai ke Belanda belajar matematika loh, saking cintanya dengan matematika. Coba disuruh menghafal, ya hafalannya agak-agak apa gitu, apalagi namanya kita ini multiple intelligence. Iya, begitu. Artinya guru itu harus paham bagaimana, belum lagi saya jurusan olahraga ya kan? Iya. Pak Ali jurusan olahraga. Betul Bu. Iya. Olahraga tak boleh. Ya artinya semua itu kan punya kompetensi masing-masing, kelebihan-kelebihannya. Nah, guru yang baik itu bisa melihat mana potensi dari murid-muridnya. Ya Bu ya. Nah, kita lanjut ya. Nanti lama kita nih. Masih penasaran Pak Ali olahraga enggak? Iya. Kalau ada yang bertanya Pak Angga dalam
perjalanan juga kita namanya bincang-bincang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan dicantumkan di kolom chat dulu ya Pak ya. Boleh. Ya, yang kedua ini kenapa keunggulan kurikulum merdeka ini ya lebih merdeka itu peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya tadi, bakat dan aspirasinya di SMA itu. Jadi ada yang ada di sana gitu. IPA, IPS begitu, sesuai minatnya begitu ya kan. Nah, ya kan, bakat dan aspirasinya. Nanti ada lagi lihat dengan bimbingan apa ya kan guru BK di mana bakat minatnya. Itu peran guru Iya, BK ya. iya. Guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Ya, mengajar pada fokus pada capaiannya begitu ya kan. Kalau yang cepat kita drive cepat ya kan. Kalau yang sedang ya kan, ya kita juga guru itu harus bisa menyesuaikan daya tangkap dari murid-muridnya. Yang ketiga sekolahnya memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Nah, itu ya. Jadi dari peserta didiknya lebih merdeka, gurunya lebih merdeka, dan sekolahnya juga lebih merdeka begitu. Mengembangkan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan satuan pendidikan dan peserta didik. Nah, yang ketiga ini lebih pada melalui kegiatan proyek bekas isu-isu yang sedang berkembang. Kalau dulu kan cuma disiapkan buku, isunya kan itu, sedangkan isu yang itu sudah berkembang. Sekarang isu apa yang lebih nah ya kan bagaimana pemimpin perang ini apa ya Ukraina Rusia begitu bisa mengembangkan sesuai dengan isu tersebut ya global ya, iya. serba internet. Jadi kalau tidak ada Bapak Ibu narasumber. Nah, untuk kurikulum merdeka melalui jalur mandiri ini ada 6 intervensi. Jadi berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya ada sistem. Itu nanti saya jelaskan Bu. Nanti saya jelaskan ada strateginya. Ada strateginya sebenarnya Bu Eka. Iya, itu artinya Bu Dwi ditegaskan Bu Eka. Pemerintah itu sudah serius menyiapkan ini. Begitu ya kan. Pemerintah kita siap, khususnya Kemendikbudristek ya, sudah siap meluncurkan ini begitu. Nah ya kan, isu lingkungan, pengembangan karakter, kompetensi, profil pelajar Pancasila. Begitu. Selanjutnya, nah tadi enggak, lanjut enggak? 3 pilihan implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri. Suaranya tak ada. Suara gimana Pak? Suaranya nggak ada. Suaranya hilang-hilang timbul Pak. Putus-putus. Suaranya putus-putus Karimun tak bisa dengar. Hilang-hilang. Kalau Bapak Ibu yang dari daerah lain bagaimana? Sinyal gimana? Jaringan. Jaringan di tempat masing-masing. Iya. Ya. Nah, suaranya bagus. Karimun juga putus-putus. Dari Karimun lagi putus-putus ini. Ada rekamannya Pak Angga? Nah, bagi Bapak Ibu yang miss tadi atau tidak bisa menangkap dengan jelas suara kami, nanti kami akan bagikan link rekaman dari bincang-bincang kita pada hari ini. Jadi jangan takut Bapak Ibu, kami pastikan Bapak Ibu tidak akan hilang informasi yang disampaikan. Silakan dilanjutkan Pak Ali. Nah, ini hebat. Kita bicara ada
ada rekamannya ya, bisa dengar nanti begitu. Karena kondisi dan situasi ya, Bapak Ibu ya. Kami lanjut ya. Putus-putus, Pak. Karena memang pemerintah itu mau mandiri ya kan. Perubahan itu tak bisa dipaksakan bahaya ya. Dia harus dari dalam katanya Bu Eka ya kan. Kenapa ya? Konotasinya dewasa lah, sadar. Oh begitu. Berdiri di kaki sendiri katanya gitu. Mandiri. Artinya Bapak Ibu guru ini diharapkan punya kesadaran untuk melakukan itu sendiri, perubahan itu begitu ya. Mandiri belajar. Nah, di sini ya kan. Semua kata nanti diikat dengan mandiri, Pak, ya kan? Itu kan kesadaran sendiri begitu untuk berubah dan belajar ya. Dalam pilihan mandiri belajar ini ya, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang berjalan. Jadi masih pakai kurikulum yang lama K13, tetapi sudah mulai beberapa bagian itu sudah bisa diterapkan di dalam prinsip kurikulum merdeka. Iya, ya kan? Nah, yang kedua itu tetap juga namanya mandiri. Masih mandiri Pak. Iya, mandiri berubah istilahnya begitu ya. Menerapkan kurikulum menggunakan perangkat ajar yang sudah ada, yang sudah disiapkan. Artinya kalau yang masuk dalam mandiri dari data yang ada Pak Iri ada sekitar 300 berapa Bu? 310 ya yang memilih jalur ini. Ya, tapi mungkin sudah ada yang kemarin melakukan refleksi akan ada berubah. Tetapi data yang sekarang itu menunjukkan 310-an itu pada proses mandiri berubah. Nah, di mana belajarnya mandiri berubah ini? Nanti semua belajar itu di dalam platform. Mandiri belajar. Iya mana ya mandiri. Walaupun mandiri belajar, mandiri berubah, di mana nanti mereka melakukan itu di dalam platform ya. Menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disiapkan. Di mana disediakan? Nanti akan lebih lanjut dijelaskan Pak Iri. Oke, tahan dulu Pak. Kita break sebentar boleh? Boleh. Kita penasaran. Iya. Baik Bapak Ibu, boleh diminum teh obengnya? Iya, jangan kemana-mana, kita break dulu, silakan dinikmati teh obengnya. Dan jangan lupa, kami sudah membagikan link absen. Pastikan Bapak Ibu mengisi absen sesuai dengan kabupaten kota asal Bapak Ibu. Karena kalau tidak mengisi absen nggak dapat sertifikatnya ini. Iya. Dan betul. Dan pastikan nama serta gelar yang ditulis itu benar, karena kami tidak akan melayani kalaupun kami melayani nanti perbaikan sertifikat nanti akan butuh waktu yang lebih lama daripada data yang benar. Silakan. Gimana rasa teh obeng? Dirasakan teh obengnya. Iya, sedap betul Pak Iri ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang gerhana matahari. Sinar matahari terhalang oleh bulan, maka mengakibatkan terjadinya gerhana matahari. Anak-anak masih ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Bagaimana ya supaya murid-murid lebih bersemangat menerima pelajaran? Saya harus mengembangkan diri. Tapi bagaimana ya? Pak Andi, kok bengong aja Pak? Kenapa? Iya nih Bu, saya lagi bingung.
Akhir-akhir ini murid saya terlihat bosan dan kurang bersemangat di kelas. Saya harus mencari inovasi baru dalam mengajar di kelas, Bu, supaya mereka kembali semangat. Ayo Pak, kita coba platform yang kemarin diinfokan itu loh Pak, platform Merdeka Mengajar. Saya belum sempat membuka platformnya, Bu. Ini loh Pak, platform Merdeka Mengajar punya Kemendikbudristek yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi, platform ini diperuntukkan untuk guru Pak. Kita bisa mempersiapkan pembelajaran, mengajar, mengembangkan diri, dan berkarya lebih baik lagi. Nih Pak, banyak sekali referensi materi ajar dan video-video yang inspiratif. Wah, keren ya Bu. Platform untuk guru berkarya sekaligus memberikan inovasi dalam mengajar. Seharusnya saya langsung mencoba platform Merdeka Mengajar ini. Betul Pak, kita bisa juga loh Pak berbagi video pembelajaran kita dan mendapatkan umpan balik dari guru-guru lain yang sudah bergabung di sini Pak. Pokoknya platform ini sangat membantu kita loh Pak. Terima kasih ya Bu. Saya akan coba buat perubahan di kelas. Semangat Pak, Bapak pasti bisa. Siap. Mari Pak. Mari. Saya harus lebih kreatif. Untuk pelajaran besok, saya coba buat alat peraga. Semoga yang saya buat ini bisa bermanfaat dan menginspirasi para murid serta teman-teman guru lainnya. Matahari terhalang bulan menjadi gerhana matahari. Belajar jadi menyenangkan. Ayo serentak bergerak dalam semangat kolaborasi dan kemandirian dengan platform Merdeka Mengajar sebagai teman penggerak demi kemajuan pendidikan Indonesia. Campak jambu, matahari terhalang bulan menjadi gerhana matahari. Kembali lagi bersama kami di Teh Obeng Terasa Hangat bersama BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Selain Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut lagi nih diskusinya Pak Ali. Jadi tadi ada 3 pilihan ya Pak Ali ya. Namanya Mandiri Belajar itu ke 321 sekolah. Kemudian Mandiri Berbagi ke 47 sekolah Pak. Berarti ada 47 sekolah nih yang udah siap membagikan praktiknya. Kemudian ada Mandiri Berubah 286 sekolah. Nah ini untuk memfasilitasinya tuh kira-kira kita perlu apa nih Pak? Silakan Pak. Ya tadi kata kunci tadi mandiri. Ini ya kata kunci ini yang harus kita pegang Bapak Ibu sekalian. Kata mandiri, baik itu mandiri belajar, berubah dan berbagi. Oh, Bu Eka, ayo Bu Eka. Silakan Bu Eka. Nah, dalam rangka itu tentunya kan harus ada strategi. Ya Bu ya, strategi ya. Bagaimana sih Kemendikbudnya untuk mengimplementasi kemerdekaan? Ada 6 intervensi ya. Sebelumnya kan coba ditayangkan supaya Bapak Ibu sekalian supaya paham begitu. Kenapa saya sudah ini kok kok nggak ada action yang lain gitu. Nah ini yang harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Terus enggak langsung ke strateginya saja ya kan. Kenapa setelah masuk ini kok rasanya kok begitu saja begitu. Terus ya. Nah ini 6 strategi yang harus Bapak Ibu pahami untuk ini dia ya enggak sini stop ya.
yang terjadi saat ini bukan hanya perubahan kurikulum Bu Dwi ya, tetapi perubahan strategi Kemdikbud ya. Jadi kalau dia di lapangan ini, kalau dulu K13 itu kan dilatih nih Bu ya, mulai dari instruktur nasional ya kan, dilatih instruktur provinsi sampai kabupaten kota, baru sampai ke sekolah. Ini berapa waktu jaraknya? Nah, seperti kata orang Melayu apa Pak Air, kalaulah menitip duit, kalau menitip duit berkurang, iya kan? Kalau menitip kata bertambah, begitu ya. Iya, jadi untuk menghembanglah kita bilang itu kan, terjadinya ketimpangannya ya. Kalau dulu biasanya pengalaman Bapak Ibu ya, zaman kita dulu Bu Eka ya, satu file hotel ini, nanti berubah lagi pelatihan hotel ini begitu. Tiap apa nanti angkatan bisa berubah. Nah, disinilah strategi salah satunya itu adalah menggunakan faktor mereka mengajar. Guru ya, semua guru dari Sabang sampai Merauke melihat satu yang sama, ya kan, materi yang sama, sumber yang sama, ya kan. Artinya kata orang Melayu tadi, tak ada berlebih, tak ada yang berkurang, gitu ya kan. Nah ini dia kurikulum merdeka ini strateginya begitu, ada 6 strategi dan ya bertahap berdasarkan kesiapan satuan pendidikan daerah sehingga menggunakan mekanisme pendaftaran mandiri. Ya. Kalau dulu sasaran dari K13 itu ditentukan dulu. Iya betul. Iya kan? Sekolah mana yang mana. Ini mekanismenya mendaftar sendiri online dan ini sudah dilakukan Bapak Ibu guru ya kan. Nah yang kedua, sumber informasi pelatihan berasal dari satu sumber, yaitu platform Merdeka Mengajar. Makanya kemarin itu kami himbau, kadang-kadang ada sedikit memaksa ya. Mohon maaf kami Bapak Ibu sekalian, karena memang inilah sumber belajar, satu sumber yaitu platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya nanti Bintek yang dilakukan bertujuan untuk mengaktifkan partisipasi pemangku kepentingan dan penguatan melalui ekosistem namanya Budi komunitas belajar. Apakah itu bentuk komunitas belajar? Nanti di sesi selanjutnya. Bagaimana membentuknya sampai menguploadnya dan tercatat di dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, pelatihan guru secara partisipatif menggunakan teknologi. Nah, semua pakai teknologi. Ya kan? Pelibatan masyarakat melalui mitra pembangunan. Ini berjalan bersama-sama di waktu yang sama sekarang berjalan. Nah, ini dia, lanjut enggak? Ya, 6 strategi tadi nanti ini UPT ini sudah ditugaskan. Ya kan? Ya, UPT perlu mengadvokasi distrik agar guru dan kepala sekolah belajar mandiri, tadi katanya itu belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi kami menggesa Bapak Ibu sekalian untuk membuka, kalau singkatannya PMM, platform Merdeka Mengajar, PMM-nya, dan mulailah belajar mandiri Bapak Ibu sekalian. Nah, UPT nanti kami BPEP dan BGP yang ada di Kepri ini mengadvokasi distrik dan guru kepala sekolah belajar kurikulum merdeka mengikuti seri webinar. Inilah salah satunya Bu ya. Kenapa kami mulai membuka seri webinar? Jadi kami UPT itu langsung mengadvokasinya gitu. Tidak ada lagi instruktur yang disiapkan Bu Dwi. Kapanlah dipanggil Pak Diklat ya kan? Nah, jadi lewat seri-seri webinar inilah Bu Eka ya. Kemdikbud juga mengadakan loh seri webinar. Iya, kan sekarang terbuka. Di mana saja bisa dilihat seri webinar. Jadi seri webinar ini pertama kolaborasi kita ini ada 4 seri, kemudian ada nanti khusus dari Kemdikbudristek Bapak Ibu, dan ada juga melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi pastikan Bapak Ibu segera download aplikasinya
kemudian aktivasi masuk melalui akun Belajar ID, kemudian pastikan tidak kehilangan seri dari webinar yang sudah disediakan. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Ayu. Lewat seri-seri inilah ya kan, karena dia sekarang sudah ada rekaman, ada YouTube-nya, dan kita bisa mengulang-ulang. Bapak Ibu bisa belajar berdasarkan kecepatan Bapak Ibu sendiri. Tidak ada paksaan dia ya. Ya bertahap demi bertahap ya kan. Kalau lagi sibuk, lagi ngurus siswa ya kan. Gak bayangkan loh K13 dulu Bu, kita ngadakan hampir 6 minggu 6 hari ya. Rasa-rasanya kalau dalam sehari sejam bisa. Bisa ya. Bisa berpikir ya. Sekarang liburan ya. Iya, sambil masak ya, sambil ini ya. Sampai masak habis habis. Sampai lihat video. Kurang-kurangi scroll TikTok Bapak Ibu, mulai scroll Nah setelah itu tadi kan UPT perlu mengadvokasi distrik. Nanti akan kita advokasi distrik, guru dan kepala sekolah itu ya belajar kurikulum mereka di dalam komunitas belajar Bu. Ya, komunitas belajar inilah yang nanti saling berbagi praktik baik ya kan. Nanti Komunitas belajar ini kira-kira Bapak Ibu guru kita paham Pak? Nanti akan ada serinya. Ya. Tak boleh dibuka di sini, dibuka di sini tak boleh. Sikit aja. Nanti beberapa orang mungkin 1 sampai 3 dari kelompok belajar ini nanti ya kan. Nanti mereka melecehkan anggota komunitas yang ada di bawahnya Bu. Begitulah dia caranya ya kan. Komunitas yang sudah terdaftar nanti beberapa anggotanya dilatih. Nanti tugas dari anggota yang sudah dilatih itu mengimbaskan ya begitu. Nah, kapan lagi dipanggil ini ya kan? Ya, itu jadi proses pembelajaran seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, UPT perlu mengadvokasi distrik, kepala daerah belajar ya kan, praktik baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan. Kalau Ibu nak tengok siapa narasumber yang sudah ada dari sekolah penggerak kita Bu ya, itu bisa dilihat dari PMM. Jenjang buka pakai akun ID. Ada nama-nama komunitas belajar juga sudah ada. Mungkin ada 4 komunitas belajar Bapak Ibu. Nanti Pak Hayu bisa. Ya kan? Bagian bangkai lah. Iya, narasumbernya itu yang ada di sana. Kalau kayak seperti Tokopedia Bu ya. Kalau nak beli tas yang cantik yang mana bisa pilih sendiri. Nah nanti di sana kalau menurut Ibu siapa ke narasumber matematika nih yang paling paten seluruh Indonesia, boleh janjian di sana Bu. Seluruh Indonesia. Ada. Bukan hanya Iya Bu. Nak belanja apa gitu ya kan? Belanja misalnya pelajaran yang lain ya kan? Profil pelajar Pancasila yang terbaik dari mana? Narasumber itu hanya untuk satu lokal aja, mengglobal. Iya, narasumber yang ada di platform itu boleh saling berbagi praktik baik. Iya, begitu. Nah, yang kelima ini ada layanan pusat layanan bantuan. Nah, nanti ada address-nya, ada nomornya, tanya apa saja lah ya tentang IKM ini akan ada balasannya Bu. Jadi ada ULT-nya lah begitu ya. Terutama ULT BPMP Kepri. Kalau itu jelas ya kan. Nah, kalau itu kan sudah jelas kita Bu ya, sudah terukur ya kan. Nah, yang terakhir ada pelibatan mitra pembangunan. Mitra pembangunan itu seperti CSR yang ada juga nanti secara bersama-sama untuk mensukseskan IKM ini. Kemarin sudah ada pertemuan dengan apa Bu? Orbit ya? Orbit Ventura Indonesia. PT Orbit Ventura Indonesia miliknya almarhum yang dipimpin apa ya? Anak beliau itu mereka PT Orbit ini yang mendampingi kita lah ya dalam proses IKM ini. Nah, mungkin secara garis besar ini saja Pak Angga yang bisa saya jelaskan untuk strategi ini, bahwasanya IKM ini memang suatu keharusan yang dilaksanakan. Selanjutnya saya serahkan kepada
Ibu Bapak sekalian. Baik, terima kasih Pak Ali. Tadi Pak Ali sudah sebutkan ada 6 intervensi dan strategi ya Pak ya. Nah, dari tadi Pak Ali sebut PMM, Platform Merdeka Mengajar, dan sesuai dengan judul kita, apa sih IKM dan PMM? Nah, sekarang saatnya kita pas tuntas ini Bapak Ibu. Apa sih PMM itu? Nah, silakan Pak Hayri dijelaskan PMM itu apa, gunanya apa. Saya. Jadi Ibu Dewi, terima kasih. Di sini Bapak Ibu guru yang saya muliakan, tapi saya di sini bukan saya nak ngajak-ngajak atau ada tanya selera. Juga Pak Ali izin Ibu Eka ni kita bincang santai Ibu Eka ya. Sesi ini kita ada bahasa Melayu sikit. Kita saya mungkin apa? Kalau tadi kita dari Sumatera Utara ya. Saya. Jadi izin kepada juga tim, terima kasih sudah bahasa Melayu betul-betul lumus membuat yang model semacam ini. Tentu bukan dari hal-hal yang kecil itu Bu ya. Membuat seri ini ada suatu penghargaan yang harus saya berikan. Ribuan terima kasih. Kemudian ribuan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Sebetulnya libur gitu Bapak Ibu apa pula model ini dibuat acara kan Bapak Ibu sudah. Jadi jadi terima kasih Bapak Ibu sudah ikut serta, artinya nak memajukan bidang pendidikan pada kita. Bapak Ibu nampaknya meluangkan waktu lah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kemudian kembali kepada lesing bincang kita di seri webinar ingin tak tahu atau seperti apa PMM. PMM itu apa ya? Atau belajar mandiri itu apa? Atau kurikulumnya apa benda? Jadi Bapak Ibu, PMM itu adalah ibarat jantan ada betinanya Bu. Nah, kan berpasang-pasangan dia. Tinggi ada rendahnya. Jadi yang ini jantan atau betina? Yang ini adik-beradiknya Bu. Adik-beradik. Jadi kurikulum itu adalah satu desain yang sudah disiapkan dalam teknologi, terapan teknologi pembelajaran yang sudah desain oleh Kementerian Pendidikan. Itu Bapak Ibu. Desain tersebut setelah platform tersebut diluncurkan, kemudian terasa sejam, maka diluncurkan juga platformnya disebut dengan Platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu bisa dapatkan, saya pikir Bapak Ibu juga sudah mendapatkan hal tersebut dengan mendownload aplikasi atau platform di Play Store. Jadi mereka di-download dulu program ini, jadi pasangannya di-download. Oh gitu, benda PMM nih. Gitu. Gimana download? Di Play Store. Tadi buka Play Store. Terus di situ Merdeka Mengajar. Kira-kira gambar ikon itu apa? Jangan salah. Ada yang bisa di-share mungkin Pak Ali. Kalau tak salah dia biru kepala kuning. Kepala mereka baju biru kepala kuning. Iya. Kalau tak salah Ada bisa di-share Pak dengan bangga dan bisa Bapak Ibu sekalian tahu. Dan kirim WA tadi ya Pak. Ya. Sudah enggak? WA. Jadi saya pikir ya. Ini dia berdua. Ya. Makanya kepala kuning. Jadi kalau buka Play Store jangan salah ikonnya. Soalnya kan kadang banyak bahasa yang hampir ke sana. Nah, di situ Pak Ali, Ibu Eka, Bu Bi, juga kawan-kawan, Bapak Ibu guru bisa dapatkan juga. Dan kita sendiri atau kita individu bisa ikut. Nah, bicara PMM, Merdeka Mengajar ini satu platform, nanti ada fiturnya. Bisa masuk di menu-menu yang ada di fitur-fitur tersebut, tak bisa dilesengkan, tak bisa diikuti ikut belajar kat dalam tu ada materi. Sebelum akun belajar ID-nya Bapak Ibu guru aktif. Harus digunakan. Jadi Pak Hayri harus kita install.
Kalau dia Android di Google Play Store. Ya, di kata kuncinya Merdeka Mengajar. Nah, bagaimana kalau ibu-ibu tak punya handphone? Bagaimana kalau ibu-ibu tak punya handphone? Jadi bisa menggunakan website juga. Website. Tapi rasa zaman sekarang ibu-ibu itu Kalau saya pakai iPhone ada tak? Nah, itu namanya. Pakai dengan guru.kemdikbud.go.id. Nah, itu dia takut nih handphonenya berat ya Bu Eka ya, karena banyak kepentingan kan. Nah, cukup akses di webnya guru.kemdikbud.go.id. Lebih senang lah, lebih lebar. Daripada kalau HP kan kecil Untuk sangat. masuk ke dalamnya bagaimana Pak Heri? Apa syaratnya? Itu tadi lesing atau bincang dia Pak Ali atau Bapak Ibu guru, rekan-rekan kita pertama harus akun belajar atau aktif dulu. Akun belajar aktifkan dulu. Nanti tak boleh kita atau belajar dalam. Boleh masuk ini pakai akun belajar.id. Nah, jadi teringat saya beberapa waktu yang lalu tuh yang dielu-elukan tuh yang harus punya tuh NPTK. Apa-apa yang NPTK. Sekarang akun ID. Iya, belajar. Sampai lupa loh akun ID, catat, taruh di HP, taruh di mana. Itu. Pokoknya sampai ingat itu akun ID. Nah, kita lanjut bincang. Ini blessing juga nih sedikit. Jadi maaf Bapak Ibu, mungkin sebetulnya ada kawan-kawan di sekolah itu sudah paham juga. Jadi kita mungkin lebih menguatkan blessing kita lah. Pada pagi ini di dalam situ ada video, kemudian ada pelatihan mandiri, ada kalau Bapak Ibu umpama ada dah siap portofolionya bisa diupload juga bukti karya. Setelah itu menunya ada komunitas belajar, ada asesmen murid, kemudian ada perangkat ajar. Dan banyak Bu, kalau dilesingkan satu persatu mungkin bosan buatnya. Tak juga lah Pak Hairi. Iya. Video inspirasi itu isinya apa Pak? Jadi supaya tak bosan Bapak Ibu ya, sebetulnya boleh Bapak Ibu tuh boleh buka dengan menggunakan handphone. Maksud saya coba sambil berperan, sambil membuka handphonenya. Play Store Pak Hairi ya? Iya saya Pak. Iya, kita coba Bu Eka, Play Store Bu Eka. Nah, iya, kita cari Merdeka Mengajar. Iya. Kalau bapak-bapak buka dari handphone, saya coba pakai website laptop. Nah, sebelum ke sana Bapak Ibu, saya nak memperkenalkan yang paling sebetulnya yang paling utama mana? Semuanya utama Pak Ali ya. Untuk yang mula-mula, yang paling mula-mula ada beranda, ada kelas, ada info terkini, ada pengaturan. Itu. Ada beranda, menunya, ada kelas, ada info terkini, ada pengaturan. Beranda nah terdiri daripada fitur-fitur tadi atau menu tadi, kurikulum, pengembang guru, kemudian kegiatan belajar. Kemudian ada kelas. Kelas ini adalah untuk Bapak Ibu membuat kelas. Info terkini bahasanya untuk Bapak Ibu nanti bisa ngikut hal apa, berita apa yang lagi hangatnya sekarang. Itu Pak Ali. Iya. Ya, kemudian pengaturan. Pengaturan di sini yang paling utama Bapak Ibu, ini ada menu pusat bantuan. Pusat bantuan itulah nanti apabila Bapak Ibu nih umpama kawan-kawan nih lagi sibuk belum dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu bertanya-tanya di pusat bantuan tadi, Bapak Ibu pertanyaan apa yang sesuai atau mendekat. Umpama Merdeka Mengajar itu apa sebetulnya, Bapak Ibu bisa klik bantuan, Bapak Ibu bisa atau kita bisa tengok Merdeka Mengajar nih, kita klik ada informasi umum, ada akun pembelajar, ada pembelajaran paradigma baru, ada kendala teknis. Jadi bisa ditengok daripada pusat bantuan tadi, gitu Bapak Ibu.
Nah, kemudian di situ juga ada, kata Mbak Dwi tadi ada video, ya, video inspirasi. Coba diklik aja Pak akhirnya apa di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sebetulnya video inspirasi itu boleh tengok tentang panduan-panduan atau boleh katakan contoh-contoh lah. Contoh kita dalam panduan platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ kita klik, nah akan ada video-video petunjuk lah. Begitu Pak. Jadi titip kata, titip duit berkurang, titip cakap tambah. Itu tadi kata-kata dia atau istilah dia, supaya pesan tadi tak berkurang, tak bertambah, satu sumber. Jadi Bapak Ibu belajar, sudah disiapkan oleh kementerian, diluncurkan kurikulumnya, juga diluncurkan platformnya sebagai satu sumber. Bapak Ibu bisa menengok itu atau menjadi referensi begitu Pak Ali. Lebih uang lah begitu. Kemudian kita ke komunitas, tapi komunitas ini nanti ada seri tersendiri itu Bu Dewi ya. Nah, untuk selain pandang mungkin sedikit komunitas itu sebetulnya sudah itu ya Pak. Tadi kata Bu Dewi, sudah ada komunitas belajar. Kita cari bagaimana mencarinya. Kita tengok di komunitas, klik ya. Apa guna komunitas nih? Nanti Bapak Ibu bisa gabung kat situ. Komunitas ini komunitas satu dengan komunitas lain. Komunitasnya ada komunitas antara sekolah ya, sekolahnya boleh antara KKG, antara sekolah. Iya. Secara nasional ya boleh. Jadi untuk Bintan itu, untuk Kepulauan Riau begitu Bu Dwi ya, ada Pak, saya sudah berlangganan. Ini ada KG SMP Negeri 8 Tanjung Pinang, kemudian ada SMP Negeri 1 Tanjung Pinang, KKG SD Material Wirabata, kemudian ada komunitas pendidikan Sel Bintan. Nah, ini yang aktif nih Pak, Sel Bintan. Jadi nanti melalui komunitas belajar ini nanti mungkin ada seri webinar, kemudian informasi-informasi yang lainnya juga bisa Bapak Ibu ikuti di sini. Jadi sayang kalau dilewatkan ya Bapak Ibu ya. Boleh ditambah lagi mungkin kita di sini nak nengok macam mana kita nak mulai katanya kan. Iya, dah ada komunitas dah ada dekat sekolah kita. Jadi dekat platform ini juga ada narasumber. Tadi kata Pak Ali dah nyakap tadi nampak dari awal ada narasumber. Nah, di kita di Kepulauan Riau ada ada 71 narasumber Bapak Ibu sekalian. Sudah siapkan. Sudah ada di dalam aplikasi. Mereka tinggal buka, kemudian tengok difilter kan. Kemudian kita tengok lokasinya. Nah, situ baru kita tahu siapa saja. Dan bisa dihubungi lah. Ada nomor itu WK. Ada nomor WA-nya. WK. Oh iya Bu Eka. Jadi kita pilih jenjangnya, kita pilih apanya, lokasinya, apanya ya, provinsinya gitu. Ya, coba kita lihat. Ada jamnya tak, waktunya tak, kapan kita bisa ikut belajar. Terapkan nanti. Iya. Lihat. Oh betul, ini Ibu Marina Elsa, Kota Batam, SD Negeri 003 Batu Aji Bapak Ibu sekalian. Nah lihat dulu Bu Marina Elsa itu ada videonya Pak. Ada videonya. Iya ini. Nah bisa lihat dia nih ya kan. Pak Khairi, kalau kita nak belajar tuh ada 71 narasumber, kan? Ada materi-materinya. Terus kita bisa langsung komunikasi tak? Nah, itu ada profil guru tuh, ada profil guru itu betul. Jadi kita boleh klik profil hubungi, ada hubungi, ya kan? Ya, hubungi. Kita tengok, ada di situ ada WA-nya, ada Facebook dia, ada Telegramnya, Jadi kalau cantum-cantum nomor kayak gitu, berarti boleh langsung komunikasi ya? Jadi tinggal koordinasi saja apa nak belajar.
Senang betul. Senang betul kali Gratis. Itu tengok unik nika lah ibarat apa tabik tadi kan begitu Ibu Eka. Cuma kategorinya ini dimulai pada diri sendiri dan dia tidak artinya gotong royong Bu Eka. Tak ada paksa. Cuma kalau ibarat orang datang tu yang menyurati, umpama sekolah menyurati narasumber, nah di situlah dia mengundi berapa layak dia gitu. Masih berbayar lah ni. Tidak begitu berbayar sangat, harus dipatok sebentar. Itu Pak Ali ya, karena asasnya gotong royong gitu. Tapi dah gampang lah melalui aplikasi, tinggal buka. Rajin buka Bapak Ibu. Kalau tak buka nanti tak tahu platform Merdeka Mengajar ni isinya apa aja, apa fitur-fitur apa dia gitu kan. Kalau sering buka tahu, jadi dah pengalaman lah nak gunakan platform Merdeka Mengajar. Ini kita ada pertanyaan lagi nih. Saya mau nanya dulu boleh? Sebelum ke sana. Jadi ini kan ada pelatihan, ada topik. Keuntungan saya ketika saya sudah ikut menyelesaikan topiknya, misalnya ada topik 1 sudah selesai sampai tuntas, topik 2 sudah selesai sampai tuntas, saya dapat apa selain ilmunya Pak? Ada reward lain enggak? Nah, setelah kita mulai tadi daftar Bu, dia dah daftar. Nah, setelah Pak Ali dah tadi sembang, pilih kita mana belajar, di mana posisi kita dia sampai berbagi apa dah. Sebelum sampai ke situ, Bapak Ibu aja ikut latihan belajar seseorang dulu belajar. Seorang mandiri ya. Belajar mandiri situ ada di fitur belajar mandiri. Dipilih fiturnya ada topik pelajaran pelatihan mandiri. Ya, betul. Di dalam situ ada menu, beberapa menu banyak situ. Ini menu yang harus kita selesaikan Pak Hairi ya? Disesuaikan dulu dengan kebutuhan Pak Ali. Begitu ya. Ada tentang kurikulum Merdeka, ada tentang profil pelajar Pancasila, betul sekali. Ada tentang kurikulumnya, ya kan, ada perencanaannya. Nah, kembali kepada sembangnya Ibu Dwi tadi, kalau dah siap berlatih, dapat apa? Tentulah dapat upah. Upah sertifikat. Cuma sebelum, betul juga Bu Eka. Kasih sertifikat. Cuma sebelum diberi sertifikat, dia harus mengunggah bukti daripada dia sudah belajar kat situ, dapat ilmu, berarti di lapangan sudah buat apa. Gitu. Sambil bertanya, ini pertanyaan guru ya. Sampai pertanyaan. Kalau pakai akun ID, terus sekolah nih guru-gurunya belum ada akun ID, kenapa nak diminta? Nah, itu kadang mau buat pening juga dekat lapangan model gitu, mereka ya. Macam mana lah akun belajar? Kita nak ikut ada benda-benda tu tak ada cakap kan. Guru tu boleh menumpang belajar dulu di kelompok belajar dia gitu. Nak dapatkan akun ID itu kat mana? Nah, sebelum dia dapat akun ID tadi dia belajar dulu. Setelah dia dah suka betul, terpaut betul dengan platform ni, dia nak download ni, nak gunakan betul, harus usulkan dulu ke Pusdatin gitu paling. Sebelum itu coba Bapak Ibu cek dulu ke operator sekolah. Oh iya betul. ID itu cek ke operatornya. Iya. Jadi kalau boleh sekali, betul. Kalau tidak ada di operator akunnya, baru nanti melalui sekolah bersurat ke dinas dulu lah ya. Kita kan ada hierarki ya. Jadi dari sekolah nanti kepala sekolah mana guru-guru yang belum ada akun ID ini, usulkan ke dinas, nanti dinas naikkan lah ke Pusdatin. Cuma ada langkah-langkah cepatnya, kadang kita tu ada jalan cepatnya, bukan? Kita ada kawan, ada kawan kita di pendidikan itu, nama dia kapten. Kapten belajar ID. Duta belajar. Kapten belajar ID. Mungkin Bapak Ibu ini belum familiar nih, kapten itu siapa?
Rumah belajar. Ya, boleh hubungi kawan-kawan itu. Kapten dan co-kapten. Tapi siapa kapten dan co-kapten? Kami tak tahu. Nah, di sini ada rekan kita namanya Pak Sumadi sebagai co-kapten. Setiap tahun. Nak nengok nama-nama kapten co-kapten dengan teleponnya, nama telepon ini. Nah, nanti bisa tanya-tanya ke URT BPM. Nah, itu aja lah. Kuncinya tanya ke URT BPM. Mungkin sembangnya kita lanjut ke sesi pertanyaan. Pertanyaan aja lah, ada pertanyaan. Dewi, karena secara garis besar dah. Baik, ada pertanyaan pertama dari SMA Negeri 1 Bintan Timur. Ini sepertinya nonton berjamaah ini Pak. Assalamualaikum, izin bertanya. Kalau mandiri belajar masih pakai kurikulum yang lama, berarti kami masih menggunakan penjurusan IPA dan IPS. Gimana tuh Pak? Kalau sekolah yang masih menggunakan kurikulum yang lama, masih dalam proses mandiri belajar, apakah masih ada penjurusan IPA dan IPS-nya? Kurikulum lama lah, kurikulum lama ya tentu saja masih menggunakan. Iya kan, karena kan belum berubah ya. Begitu. Karena masih belajar tidak dipaksa. Tetap aja terus saja ketika belajar. Yang ada di sekolah itu kondisinya itu. Dijalankan saja. Tapi kita sudah mulai melakukan penyesuaian bertahap. Iya. Mungkin sudah melakukan asesmen diagnostiknya. Misalnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa, tapi belum menyeluruh ya Pak ya. Semoga menjawab Bapak. Diagnostik yang kita apa nanti sabar. Kalau tak sabar kayak gitu. Iya. Boleh. Ada lagi Pak? Ada lagi pertanyaannya. Yang kedua dari Reno Widaryanti. Assalamualaikum. Untuk guru yang lulus P3K belum memiliki akun belajar ID, bagaimana solusi untuk mengaktifkan PMM? Nah, ini tadi kita bahas. Mungkin bisa diulang kembali Pak. Iya. Coba ditengok betul, kita analisis betul tadi macam kalau dia P3K. Iya, kan sebelumnya kan ada akun belajar di sekolah yang lama, iya kan? Nah kalau dia ditempatkan yang baru mungkin akan mutasi lah ya, mutasi dia. Mohon nanti hubungi dengan Kapten Belajar ID atau antar dua operator ya. Nah, tetapi kalau dia yang baru kan belum lamanya dulu begitu. Kalau pas diangkat P3K di sekolah baru, boleh tak pakai akun ID yang di sekolah lama? Namanya ini kan belajar. Jadi mungkin tanya operatornya Bapak Ibu. Iya. Ada. Sebelum proses data deposit dia kan data semua dia pindah, pakailah dulu akun yang sudah ada gitu. Itu. Semua perbaikan data kita Bu, semua itu lewat Dapodik. Ketika Dapodik ibu bapak berubah, nanti secara sistem yang lain itu akan berubah ya. Ya begitu. Semoga menjawab Bu Rizka. Kita lanjut ke yang tadinya Pak. Kan ada dari Purika Sintija. Di bawah Kemenakristek SDTK Real Tanjung Pinang, dan guru kami belum ada ID. Nah, sehingga kami belum bisa masuk PMM. Kira-kira, nah PMM ini tidak hanya belajar ID, tapi madrasah ID ya. Nah, ini nanti coba kita jadi catatan juga nih ya. Kalau dia kan, kalau dia berbasis Kristen kan tidak madrasah tentunya. Tapi apakah dia pakai kodenya madrasah ID? Nanti pertanyaan ini kami simpan Bu, nanti kami akan saya boleh berbagi sedikit Pak Ali, izin mungkin di sini akunnya basisnya kan domain itu kawasan kita ID Indonesia. Kalau Kemendikbud biasanya ada belajar. Nah, Kemenak nih domainnya Kemenak gitu Pak Ali. Oh, bukan madrasah ya, domainnya Kemenak nanti. Nah, Bapak Ibu mungkin boleh menghubungi Kemenak. Nah, di sini pertanyaan boleh tak minta dibantu? Bapak Ibu boleh. Ini boleh berbagi tadi. Berbagi nanti akan
akan kami coba koordinasikan dengan Kemenak bagaimana yang basisnya Kristen Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mas-mas kita yang di ULT ini boleh lah catat pertanyaan. Iya. Lanjutkan ya. Bu, yang selanjutnya tadi. Oh, ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Silakan. Iya, silakan. Maaf Vivo, karena namanya belum diganti, kami dahulukan Bapak Saharun. Silakan diganti dulu Vivo 1904. Pak Saharun, silakan Pak Saharun. Atau Ibu apa? Ibu stream udah siap nih. Nah, Pak Saharun tidak merespon, kita alihkan ke Ibu Susi Lestari, silakan. Ibu Susi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Izin kami juga baru belajar di pelatihan mandiri. Jadi untuk mengupload aksi nyata, gimana Bapak? Oh iya. Ya, aksi nyata Pak Air. Sudah sampai aksi nyata. Ibu memilih apa? Belajar apa Bu? Mandiri apa? belajar Pak. Oh, mandiri belajar. Iya, sampai coba Pak Airi. Sudah ada beberapa topik yang sudah selesai, tinggal mengisi aksi nyata aja gitu Pak. Ya, terima kasih Ibu, kami Susi Lestari sudah berbagi peran dan mengerjakan peranan Ibu di dunia pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Besar hati kami, senang hati lah dengar dia. Iya. Dia udah bisa belajar lewat PMM, itu Pak Ali kan. Kemudian Ibu Susi tadi harus menyelesaikan semua menengok sampai selesai videonya. Kemudian mengerjakan tesnya. Setelah itu aksi karyanya Ibu Susi tadi upload dulu dekat YouTube. Oh begitu. Jadi kalau bentuknya video, kalau bentuknya dokumen, Ibu Susi tahu atau bisa upload dulu dokumennya di Google Drive, linknya taruh di aksi karya bukti karya saya, gitu. Ibu tengok di sini bukti karya saya di PMM, kemudian di situ ada eksplorasi, ada karya saya, ada ditanda. Nah di sini maksud saya karya saya Ibu klik, baru tambah karya saya. Gitu Jadi Ibu. boleh ada videonya. Dokumen atau videonya Pak? Nah, sementara bisa dokumen, bisa video Ibu. Nah, nanti kalau terbuka linknya setelah Ibu di pelatihan mandiri, selesai semua sampai ke postisnya, dia untuk mengupload bukti karya tadi akan terbuka sendiri menunya, lihat ke kunci. Nah, untuk mengupload bentuk video di YouTube, untuk Google Drive bentuk-bentuk dokumen. Habis itu baru tahu linknya di bukti karya. Oh ini ada pernyataannya Bu. Apakah Anda sudah memiliki video karya nyata di akun YouTube Anda? Ya. Artinya video tersebut dibuat di akun YouTube Ibu. Pakai Belajar ID juga nggak apa-apa buatnya ya kan akunnya. Saat ini hanya video yang telah diunggah di akun YouTube. Ya. Anda yang dapat diimpor ke aplikasi ini. Nah, artinya tak bisa langsung begitu ya kan. Harus diupload ke akun YouTube Ibu. Setelah itu nanti itu pakai Belajar ID supaya connect ya semua kan. Habis itu baru di-sharekan kemarin nanti akan diimport namanya Bu ya. Begitu dia. Ya, untuk aksi nyata Bu. Ya. Jadi kalau kurang-kurang paham nih, ada tak panduan? Panduan ada. Buku sakunya Bu. Buku saku. Ada buku saku. Buku saku. Buku saku ini nanti kalau dibutuhkan bisa kita bagi. Aman lah ada buku saku. Kalau di aplikasinya ada nggak Pak buku sakunya? Buku sakunya mungkin perlu didalami lagi nih. Ada. Boleh kita tengok di pengaturan. Izin. Ya, silakan Pak. Mana Pak buku sakunya Pak? Buku sakunya boleh dikirim nanti linknya atau Cek di Google pun ada. Tapi kalau sudah di sini di-share lah linknya enggak. Kalau Ya, bisa data. Buku saku Merdeka apa ya kan sama dengan PMM ya.
Oke. Di searching di Google juga. Searching di Google ada. Ya. Izin Terima bertanya, kasih Bu. Bapak. Terima kasih Bu. Ya, Bu, izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Kami silakan ke Pak Thohir dari SMA 7 Tanjung Pinang. Silakan Pak Thohir. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber sekalian. Untuk pilihan, kemarin waktu memilih itu kan saya memilih Merdeka Belajar, mengingat pertimbangan semua pertimbangan ada sekolah kami. Ya, mandiri belajar. Misalnya, kemudian di undangan ini, di lampiran ini, kami di situ dibuat mandiri berubah. Yang pertanyaan pertama, apakah memang berubah atau seperti apa? Karena pilihan kami mandiri belajar. Itu yang pertama, Pak Ibu ya. Yang kedua, misalnya saya kepala sekolah, misalnya di topik kurikulum merdeka itu setelah saya sampai post-tes, itu salah satu aksi nyatanya kan kalau kepala sekolah itu di situ ada keterangan boleh presentasi aja ke guru-guru, kemudian didokumentasikan, dan yang diminta adalah refleksi dari teman-teman guru. Kalau tadi kan Bapak menyebut apakah harus video gitu, seperti itu. Sementara di pilihan di PMM-nya itu boleh juga presentasi, kemudian didokumentasikan dan dimintakan refleksinya dari guru-guru. Nah, itu yang sedang saya buat soalnya gitu, seperti itu. Tapi belum saya upload sih, apakah bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Pak Thohir, bisa langsung dijawab Pak untuk pertanyaan pertama, itu terkait dengan status yang berbeda pada saat pendaftaran ya Pak, kemudian di undangan. Nah, ini bagaimana Pak Ali? Kalau pendaftaran itu kan by aplikasi. Iya. Iya, jadi itu memang wewenangnya pusat kalau menurut saya. Iya, wewenang pusat. Tapi saya pikir jujur saja, mungkin ada yang lebih pikir atau bagaimana Bapak saya? Ya di undangan. Ya. Waktu daftar karena kan ambigu mungkin ya kan, antara di tengah aja pernyataannya itu, jadi cenderung ke ini. Tapi kemarin. Baik, iya. Kalau menurut hemat saya, untuk sementara kita menggunakan SK sebagai patokan, iya. Pak. Nanti ke depannya jika ada perubahan, nanti akan kita sesuaikan lagi. Karena kan ini kita masih dalam proses survei, Pak ya. Survei kesiapan. Ya, sudah saya jawab kemarin kan surveinya. Kami tetap mandiri belajar gitu. Tapi ketika undangan ini kategorinya mandiri berubah gitu. Oh, itu undangan yang ini, Pak ya. Karena yang saya pahami, ini mau diciptakan ya, sekolah ada pada saat melakukan pendaftaran itu menurunkan standarnya, padahal dari penilaiannya seharusnya mungkin Bapak lebih cocok ke mandiri berubah, kemudian bisa jadi juga ke mandiri berbagi. Bahkan kami temukan juga ada sekolah yang seharusnya belum sampai ke level mandiri berbagi, tetapi mendaftar sebagai mandiri berbagi. Oleh karena itu kemarin dibuka survei hingga tanggal 5 untuk memastikan bahwa memang benar pilihan yang sudah Bapak Ibu ambil itu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, untuk sementara kita gunakan dulu SK sebagai patokan. Yang penting kan sekarang mindset-nya dulu merdeka. Iya, untuk pelaksanaannya tetap kita menggunakan kurikulum merdeka. Masalah itu berubah, belajar kemudian berbagi itu di kemudian hari ya Pak Ali ya, yang jelas kita ubah dulu paradigma pembelajaran kita. Saya sedikit nambah itu Bu Dwi, Pak Ali, Bapak Muhammad Thohir izin kita berbagi pemahaman. Mungkin saya lebih dapat informasi, bukan berarti saya pandai. Bisa saja Pak Muhammad Thohir yang dulu dapat informasi karena berbagai sumber. Jadi Kementerian sudah memberikan link di website itu, link untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai refleksi kesiapan. Ya, nah nanti Bapak Ibu tenang dulu. Bapak Ibu tak perlu cemas dalam implementasi kurikulum merdeka ini karena jalurnya mandiri gitu. Kita mulai belajar, kita mulai merubah paradigma. Terima kasih Pak Muhammad Thohir. Nah, di situ peran Bapak setelah merefleksi, tenang saja, acuannya memang pada SK, tapi karena evaluasi daripada refleksi nanti akan ditetapkan
persentasenya mungkin lebih diperkuatkan dengan pilihan Bapak refleksi yang mengisi refleksi terakhir itu Pak Muhammad Thohir. Walaupun SK-nya nanti di poin kedua atau poin ketiga yang terbit itu Pak Muhammad Thohir. Di sini kita. Ya, Pak Thohir, gimana guru-guru Bapak sudah mulai install juga? Sudah. Memang belum semua, tapi sebagian besar sudah mulai menginstal dan ini sedang dalam proses aksi nyata ini yang di PMM. Kita beberapa yang kirim video apa sebagainya sudah. Berarti modul-modul sudah dikerjakan Pak ya? Dan dipelajari? Modul-modul yang ada di dalam materi kan ada modul 1 itu sudah. Sedang dalam proses. Misalnya mulai dari Merdeka Belajarnya itu kawan-kawan sudah ada yang buat aksi nyata, kemudian sampai di yang tentang kurikulum merdekanya juga sudah ada yang sampai ketiganya yang perencanaan pembelajaran. Tidak sama sih semuanya gitu. Ya, luar biasa Pak Muhammad Thohir. Jadi kembali kepada pertanyaan kedua tadi, Pak Muhammad Thohir, boleh Pak mengupload di luar daripada video? Boleh Pak Muhammad Thohir. Ya, gitu. Diperbolehkan di luar daripada bentuknya video, audio juga diperbolehkan. Nanti setelah selesai post-test, kebuka untuk menu daripada untuk mengupload aksi karya, ada 3 menu di situ nanti akan kebuka. Bapak boleh pilih gitu ya. Bentuk video gitu Pak Muhammad Thohir mungkin lebih jelas dan paham sebetulnya. Terima kasih Pak Muhammad. Semoga ini menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah masuk di kolom chat juga. Ini ada banyak terkait pertanyaan yang sama, statusnya yang di undangan dan di aplikasi dan di SK juga berbeda dari pendaftaran kemarin. Baik, Bapak Ibu selanjutnya ini kita jawab. Tidak apa-apa kita jawab. Oh, boleh. Ini SD apa nih sudah? Iya. Biasa tantangan itu menyerah. Tuan, ya ini. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya narasumber. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Alhamdulillah Pak, saya dari SD swasta Tuanhua, nama saya Septian Zulprianto. Nah, dan alhamdulillah juga sekolah kami sudah menyelesaikan PMM, pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Belajar itu sudah sampai ke semualah sampai sesi terakhir. Jadi sekarang sekolah kami ini baru mau mempersiapkan perangkat-perangkatnya Pak. Cuman saya agak merasa bingung. Yang ingin saya tanyakan khususnya untuk mata pelajaran IPAS Pak. IPAS itu kan mulai dikenalkan di kelas 3. Tapi dalam Mandiri Berubah ini kan kurikulum Merdeka Belajarnya kan itu kelas 4 Pak, 1 dan 4. Jadi apakah pelajaran IPAS itu memakai kurikulum K13 dan yang di kelas 4-nya IPAS itu pakai Merdeka Belajar atau bagaimana Pak? Itu. Lalu yang kedua, pertanyaannya ini tentang mata pelajaran seni. Nah, anak-anak ini kan bebas Pak, boleh memilih seni apa aja, tari, musik, teater. Misalkan pengenalannya di kelas 1, seni itu apakah harus berkesinambungan di kelas 2 gitu? Terima kasih Pak. Itu pertanyaan. Ya. Detail ya gitu Pak. Detailnya gini kan, kalau menurut saya Pak siapa tadi? Pak Septian. Pak Septian. Ya. Kalau lebih mendalamnya itu, Bapak bisa saling bertanya tadi ke narasumber yang ada di Batam tadi itu. Bapak searching di PMM, bagaimana? Karena yang sudah menerapkan sekolah apa ini ya, Merdeka Mengajar ini adalah sekolah penggerak yang ada di Batam. Nah, kami tidak tahu semua Pak, ya kan? Nah, gitu ya kan. Narasumber itu langsung sekolah yang sudah pernah menjalankan itu. Betul. Bapak bisa berbagi peran, ya saling belajar bersama dan jangan sungkan-sungkan. Kami dari sekolah ini ya kan, bagaimana penerapan ini? Karena itu sudah dibimbing Bu ya. Ada berapa SD yang ada di apa Bu? Yang ada di SD yang sudah efektif itu ada 8. Ada 8 Pak. SMP-nya ada 6. SMP-nya ada 6. Iya, SMA-nya ada 4. Iya. Kemudian SLB-nya ada 2. Iya. Dan TK juga ada 2. Itu
Iya. Pertama yang sudah efektif. Kalau SD ada SD berapa? SD 00 Itu SD 003 Bengkong, Bengkong. kemudian SD 003 Batu Aji. Batu Aji ya. Kemudian ada SD 001 Batang Kota. Iya. SD 010 Batang Kota. SD 01 iya 03 Belakang Padang. Kemudian ada satu lagi SD 001 Lubuk Baja. Iya. Saya harap Bapak langsung belajar karena mereka sudah menggunakan buku, sudah menerapkannya dan bagaimana membagi guru-gurunya gitu. Nah, itulah berbagi praktik baik, Pak. Ya, begitu. Saya sarankan ya. Nanti bisa diskusi dengan kepala sekolahnya, ya. Kemudian dengan gurunya juga, Bapak. Boleh. Ada di 71 daftar narasumber praktik. Ya, nanti tengok komunitas tadi kan, Pak ya. Ya, komunitas nanti ada narasumber, cari nanti yang situ, kontak saja Bapak Ibu sekalian. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mungkin sedikit juga saya nak menambahkan istilah, berarti inilah yang dinamakan proses daripada implementasi kurikulum merdeka. Jadi sama-sama, Bapak rupanya Pak Septian sudah bisa menemukan masalah sendiri. Iya, kata kuncinya menemukan masalah sesuai dengan karakter berbeda-beda ya. Ya, ada itu masalahnya beda-beda. Belajar mereka juga berbeda-beda. Nah, disiapkanlah di sini sebuah platform juga mitra-mitra lain yang sudah disiapkan. Nah, apabila Pak Septian masih dapat kendala, sila lagi bersembang sama kita Pak Ali. Iya, ada BPMP, ada Bu Dwi, ada Pak Ali, ada Ibu Eka. Saya sendiri juga dipersilakan nanti bersembang lebih lanjut. Begitu. Setiap. Oke. Jelas ya. Terima kasih Pak, Bapak, Ibu. Belajar dari Imutnya jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ipul, suaranya kecil. Bu Ipul, mungkin bisa didekatkan mic-nya. Ya, maaf kameranya nggak bisa ini laptop saya. Sudah agak besar suaranya Ibu. Ya, dari Natuna Pak. Ya. Cuaca Natuna kurang bersahabat Bapak Ibu. Baik. Saya ini sedikit ingin curhat gitu ya. Boleh. Alhamdulillah kemarin saya sudah mendaftar IKM dan dinyatakan lolos lolos itu dengan status saya diberikan pilihan suruh memilih. Saya memilih di saat itu memilih belajar mandiri, tetapi mereka menawarkan yang mandiri berubah. Karena ditawarkan seperti itu, ya udahlah saya ikut aja gitu. Tetapi Pak, setelah dalam perjalanan waktu ada sedikit kendala. Pertama kendalanya itu memang saya tidak menyalahkan keadaan, tapi ya saya sendirilah yang salah gitu. Pada saat saya di pusat, saat itu katanya bulan apa itu ada seperti rakor. Saya itu terlambat dihubungi. Jadi pas hari H rakor itu baru saya tahu ada rakor. Dan memang pada saat itu HP saya yang pribadi itu memang bermasalah, sama sekali tidak bisa dihubungi gitu. Setelah hari H pihak dari pusat baru menghubungi TU saya, barulah saya tahu ada rakor tentang IKM yang berstatus berubah, mandiri berubah. Jadi akhirnya dengan terpaksa saya tidak berani untuk berangkat, karena saya berangkat pun besoknya baru bisa saya berangkat, pas datang sore malamnya penutupan gitu. Jadi pas ini sekarang malah di undangan ini saya dapat undangan dengan status mandiri belajar. Jadi saya agak bingung, saya ini di posisi yang mana gitu. Jadi mohon bapak-bapak dan ibu-ibu berikanlah saya ini tunjuk
ajar arahan saya harus bagaimana gitu Bapak Ibu. Kayak itu aja masalahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sama tadi Pak Ali. Silakan diberikan penekanan. Penekanannya Bu, karena semua itu berdasarkan SK ya yang dikeluarkan oleh Badan SKP ya kan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Pusat, berdasarkan isian mungkin itu Bapak sendiri ya kan, dengan cara mandiri tadi ya masih terdata ya Bu ya, yang ada SK yang terbaru Bu, belum? Masih yang lama. Masih yang lama ya, masih yang lama. Dalam posisi Ibu adalah belajar mandiri ya, mandiri belajar ya kan ya, mau ya posisinya tetap mandiri belajar Bu. Itu yang bisa disampaikan. Tapi saya sudah pernah dapat posisi mandiri berubah Pak. Jadi gimana ini Pak? Makanya saya agak bingung ini Pak. Dari ke SK-nya ya Bu? Iya, kalau kan itu undangan personal Bu ya. Tapi kalau kami baca dalam surat keputusannya adalah mandiri belajar begitu. Jadi cobalah dulu kan ini masih pertama nih ya kan. Nanti kalau di mandiri belajar ini berkembang baik ya mungkin kedepannya bisa naik lah ya menurut kami. Atau nanti kalau ada SK yang baru nanti akan kami sampaikan yang terbaru kok begitu. Dan informasi juga Pak, kami alhamdulillah sudah lulus sekolah penggerak di angkatan 2. Tetapi karena saya pada saat itu masih PLT, saya ditunda untuk diikut sertakan di angkatan 3 ini. Nah, itu informasinya Pak. Iya, kalau dia sekolah yang menjadi sasaran sekolah penggerak itu sudah otomatis. Dia sudah otomatis menjadi sekolah pelaksana kurikulum mandiri. Kurikulum merdeka. Jadi Pak, maaf ya Pak, ini sinkron ya Pak antara kurikulum mandiri dengan sekolah penggerak gitu. Ya, sinkron Bu. Oh iya. Itu sekolah penggerak kita melaksanakan kurikulum merdeka dengan pendampingan dari pusat. Iya. Nah, sekolah yang sekarang sedang mengikuti kegiatan ini adalah sekolah yang merupakan pelaksana kurikulum merdeka dengan jalur mandiri tanpa pendampingan. Bedanya itu saja, yang diterapkan sama. Nah, keuntungan dari Bapak Ibu yang melakukan secara mandiri ini, Bapak Ibu bisa berkiblat ke sekolah penggerak yang sebelumnya sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Itu keuntungannya Bapak Ibu. Ya, jadi status Ibu ini sekarang sudah ada finalisasi peserta? Belum. Untuk angkatan ketiga, kita masih menunggu SK dari Jadi Ibu apakah Ibu terpilih sebagai sekolah penggerak angkatan 2 atau angkatan 1 bahkan angkatan 3 itu ditetapkan melalui SK langsung nanti ya. Jadi kita SK-nya dari kementerian kemudian diturunkan menjadi SK dari Dinas Pendidikan. Nah, ketika nama Ibu tercantum di sana barulah dikatakan bahwa Ibu lulus sebagai sekolah penggerak. Walaupun kita sudah lulus seleksinya, Bu. Ya. Tetap berdasarkan SK, Bu ya. Oh iya. Oke, siap. Mudah-mudahan saja. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Apa nih Bu Nur Aini nih? Ada saya nih. Ya, Pak ya. Boleh. Silakan Bu Nur Aini. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mohon izin Bapak Ibu, tadi saya Zoom-nya sempat hilang, keluar masuk, terus suaranya nyangkut-nyangkut. Saya dari Kabupaten Karimun, TK ya Pak ya. Mau nanya nih Pak, di SK saya, di SK kami, TK Swasta Cahaya Mata itu kurikulum berbagi ya Pak ya. Nah, terus kemarin kita sempat mengubah di link ya Pak. Link itu kami mengubah dari berbagi ke belajar gitu Pak. Ya, yang saya tanyakan
terus kami dapat lagi gitu, masih di kurikulum berbagi lagi Pak. Saya tuh bingungnya gini Pak, jujur ya Pak, kalau boleh jujur, mau berbagi saya tuh belum memahami masalah kurikulum ini. Itu saya takut sekali Pak, beban bagi saya. Nah, jadi saya ini nanti yang TK kami ini apakah nanti di berbagi atau ke belajar, karena kami sudah mengadakan perubahan di link tersebut. Terima kasih Pak. Tapi munculnya tetap di berbagi. Kami maunya di belajar Pak, karena memang benar-benar pengen belajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini Bu, kami jelaskan dan kami mohon maaf karena data sekolah sekarang ini ada data yang lama. Ya kan begitu. Kami kan nggak tahu mana-mana sekolah Bapak Ibu yang sudah mengisi instrumen tersebut kan. Nah, kami mengundang pakai masih data yang lama. Tapi kami kan nggak tahu Bapak Ibu sudah melakukan perubahan. Tetapi hasil yang nanti SK terbaru itulah posisi Bapak Ibu. Jadi Pak Bu Nur mungkin masih pakai data yang lama. Ya mudah-mudahan ya karena masih belajar ya posisinya ya merdeka mandiri belajar dulu lah begitu ya. Ya itu harapan kami Bu. Gitu. Ya. Juga Bu Nurani izin menambahkan, mungkin Bu Nurani juga sudah ini tinggal penguatan aja. Jadi link refleksi tadi yang sudah ditutup di pukul 24 di tanggal 5 itu jadi pegangan Ibu nantinya. Gitu. Yang Ibu pilih di refleksi itu apa Ibu? Mandiri. Yang Ibu pilih. Berbagi Pak. Ya. Masih berpilih yang refleksi yang pegang aja itu kalau Ibu memang belum siap, mungkin dipaksakan gitu Pak Ali ya. Iya. Nah, jadi sesuai dengan kondisi dan pilihan Ibu, sesuai dengan karakter dan kesiapan sekolah. Namun demikian, Ibu jika Bapak sudah siap, ada pendampingnya, tenang saja Bu. Ada pendamping, ada komunitas, ada BGP, ada BPMP. Tenang saja Bu. Cuma Ibu tenang saja dan komit saja pada pemilihan Ibu. Gitu. Terima kasih Ibu. Ibu sudah menginstal PMM? Belum Pak, karena jaringan tempat kita sulit. Iya, Ibu install dulu atau nanti Ibu masuk guru guru.kemdikbud tadi ya guru.go.id untuk mulai mengetahui dulu di dalamnya bagaimana. Kami harap juga guru-guru Ibu juga harus sudah familiar dengan itu gitu. Di situ nanti banyak Ibu tahu dari PAUD mana yang sudah belajar, sudah melakukan pengisian modul-modul gitu. Ya Bu ya, artinya kata kuncinya mandiri. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa melakukan secara mandiri dulu. Kemudian merdeka Pak ya, tanpa beban. Menyenangkan ya. Menyenangkan. Kalau belum menyenangkan berarti belum merdeka. Baru di dalam proses. Dalam prosesnya. Iya. Menarik sekali. Menarik sekali. Gak terasa Bu ya. Kita pada pagi hari ini Bapak Ibu mudah-mudahan mampu menjawab kegalauan lah istilah kekiniannya ini, kegalauan Bapak Ibu bunda belananya di sekolah. Nah apabila nanti mengalami kesulitan, kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berkonsultasi baik itu melalui Helpdesk pusat maupun melalui BPMP Provinsi Kepulauan Riau yaitu melalui ULT-nya dan melalui BGP Provinsi Kepulauan Riau. Nah sebelum kita tutup nih kami berikan kesempatan kepada Pak Ali untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Pak Ali. Ya, selamat belajar Bapak Ibu sekalian. Begitu saja ya kan. Nah gitu. Pak Hairi. Saya mungkin kalau masih ingat berpantun, maaf saya sedikit titip pantun. Hendak memakan silimau purut, sayang pokoknya sudah ditebang. Embun setitik jatuh ke laut, tidak disangka jadi gelombang. Jadi maksudnya Bapak Ibu, informasi yang sedikit Bapak Ibu dapatkan mudah-mudahan menjadi pembaharuan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Eka ada tambahan lagi silakan. Hanya ini Mbak Dwi, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan sahabat didik sekalian, jangan lupa seri kedua webinar itu hari Jumat Bapak Ibu 8 Juli 2022
dengan tema belajar bersama komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu, ini seri pertama, seri besoknya tanggal 8 itu adalah belajar bersama komunitas belajar. Narasumbernya Bu bisa dibocorkan untuk praktisi ke depan kita nih yang sudah melakukan. Kita akan mengundang komunitas belajar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan tahu apa itu komunitas belajar, bagaimana cara bergabung dalam komunitas belajar dan keuntungan Bapak Ibu bergabung sebagai anggota komunitas belajar. Jadi pastikan tidak kehilangan, tidak miss ya Pak ya. Pertemuan kita selanjutnya tanggal berapa Bu Eka? 8 Juni. 8 Juni hari Jumat ya. Pukul 9. Di waktu yang sama ya. Yang sama sampai selesai. Pastikan Bapak Ibu mengikuti 4 serinya dan dapat sertifikat. Berarti harus isi absen dulu ya Bu ya. Jadi pastikan mengisi absen Bapak Ibu sudah ada di kolom chat kita link absennya, silakan diisi sesuai dengan pilihan kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Cukup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah sesi webinar kita Teh Obeng BPMP Kepri pada sesi webinar pertama. Teh Obeng kita. Ya, hari ini kita sudah selesaikan Teh Obeng BPMP Kepri dengan tema fasilitasi untuk Bapak Ibu, Kepala Sekolah, dan Guru Pelaksana IKM Mandiri yang ditaja bekerja sama antara BPMP Provinsi Kepulauan Riau dan BGP Provinsi Kepulauan Riau. Izinkan saya tutup dengan 2 pantun. Nah, kalau hendak mencari ikan, ambillah jala, turunkan sampah. Kurikulum Merdeka siap diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Saya hewan. Saya nambah pantun juga. Ada pantun. Nah, teri diacar bukan dimulai. Oh iya, boleh. Boleh. 3 sempat, mari dicoba. Seri webinar telah pun usai. Semoga bermanfaat bagi semua. Kami akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di seri webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih webinar Teh Obeng. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu, Bapak.